Jadi sini juga Mas Agus sangat mengagetkan ya. Sebenarnya nggak mengagetkan sih, kita udah tahu. Tapi cuman jumlahnya fantastis ya. Dia menuntut Novi dengan imbalan 1 triliun rupiah. Wanjay, bukan Agus namanya kalau bukan mata duitan. Wow, 1 triliun guys. Jadi Agus meminta ganti rugi 1 triliun rupiah gitu untuk Novi, kerugian immaterial gitu. Kerugian material 1,3. Double berarti ya. Enak bagus ya gitu Anjil. Udah minta 1,3 M, 1,3 T lagi. 1 T lagi, sekalian aja, sekalian banget itu anjay. Kalau benar tuduhan-tuduhan tersebut sangat berdasar Novi mengambil tindakan hukum. Ya. Kalau benar itu diucapkan dan kalau benar dia yang menyebarkan, itu tindakan yang sangat serius. Dan saya sangat mendukung Novi. Nanti lihat pembuktiannya. Kan dia mengatakan saya yakin-yakinnya bahwa Novi itu nggak punya duit. Kan dia bilang gitu kan. Udah deh, nanti lihat aja proses hukumnya. Detailnya saya nggak tahu. Ya, karena memang saya bukan kuasa hukumnya. Saya hanya kasih dorongan moral kepada Novi. Tidak punya kewenangan untuk kaitan dengan perkara. Makanya saya bilang sama Novi, konsentrasi aja di kepolisian. Gak apa-apa. Undang-undang kekerasan. Laporin banyak kan, 1000 laporan kalau perlu di situ. Ya, dan dia memang orang nggak ngerti hukum. Kalau dia laporin deliknya sama, ya itu aja, ya itu nanti juga pasti digabung jadi satu. Ya, jadi teman-teman tahu yang contoh laporan jaksa itu kan ada ratusan laporan tuh dari Sabang sampai Merauke ya. Di situ apakah satu-satu jalan sendiri-sendiri? Tidak, teman-teman. Digabung jadi satu, karena kenapa? Deliknya sama. Ya, jadi inilah orang yang nggak mengerti hukum. Dia berpikir dengan banyak melapor, dia bisa lebih unggul. Tidak, karena kalau deliknya sama, kecuali saya mencemarkan nama baik, besok saya bunuh orang, nah itu dua yang berbeda. Nah bisa itu dua laporan polisi yang terpisah. Jadi itu yang harus, yang saya rasa ya lawyer mereka nggak ngerti, tapi ya biarin aja lah, itu hak mereka. Dia langsung minum tehnya ke mulut gitu, nggak nyasar-nyasar kemana-mana ya, langsung ke bibir gitu. Nah ini kan omongan Desku jangan-jangan kemarin bener. Si Agus ini mah udah bukan cuman bisa lihat cahaya lagi nih. Lihat setan bisa juga. Maksudnya jelas kan, dia nggak cuma lihat cahaya lagi, dia menurut Desku dia udah bisa melihat lebih jelas dan lebih baik daripada sebelumnya gitu. Karena dari lihat gerak-geriknya Mas Agus ya, apakah seperti itu Mas Agus? Itu kata dia, ya biarkan aja dulu. Ya biarkan aja dulu polisi nanti meneliti, ya. Itu kata dia, biarkan polisi. Saya nggak bisa tanggapi sekarang detailnya. Kasus receh memang. Ya justru karena kasus receh saya kasihan melihat kliennya ini. Kalau saya jadi pengacaranya Agus, saya akan mengatakan ya udah, bilang terima kasih sama donatur, minta maaf kalau ada salah omong. Orang donatur juga akan baik-baik, akan menyerahkan yang semua-semua, itu aja. Tapi pengacara dibawa kemana? Dibawa agar masuk TV, agar masuk infotainment. Kalau saya mah, Anda sendiri tahu kan, infotainment ngejar gue, malah saya nggak mau kan. Aku udah terlalu terkenal, Alvin. Kau itu nggak ada apa-apanya dibanding aku. Semua perkara konglomerat gue yang pegang. Semua perkara pidana besar-besar sekarang aku yang pegang. Perkara arbitrasi semua gue yang pegang. Jangan dikasihani lagi Agusnya, mungkin karena bebel banget ya, orang susah kan bisa dikasih tahu, orang ngeyel gitu. Jadi sampai kesel gitu. Kalau diskusi sejujurnya masih kasihan sih sama Mas Agus ya. Kasihan gak dapet 1 M. Gak kasihan kalian, kasihan gak? Alah, Hotman nggak ada duitnya, mana mau bantu sih? Kemarin waktu yang lapor polisi kagak ada Hotman kok di situ. Hotman ditemuin aja sama Yusuf Hamka. Yusuf Hamka punya duit, maka dia bilang iya mau bantu. Setahu saya Hotman tuh kalau nggak ada duit nggak akan mau bantu. Emangnya dia petugas amal apa? Dia itu orang mata duitan, nggak akan jalan kalau nggak ada duitnya itu. Hotman 911 juga nggak pernah bantuin orang miskin kok. Nah, kecuali yang satu sampai RD ya. RD itu memang Novi harus membuktikan, karena dia bilang dia itu adalah narkoboy. Nah, kalau Novi hanya memaafkan, kita belum puas-puas, harus ada yang dihukum. Karena kalau sudah dituduh narkoba, itu berat. Ya. Berarti tindakan Novi terhadap yang Adelau sendiri tepat? Iya, tepat. Jadi RT Law juga sudah datang ke Alvin, datang untuk nyerang Novi, ditolak. Nggak boleh ada penumpang gelap, tiba-tiba datang lagi ke
Alvin, ke Agus sudah datang ingin bergabung, dikira saya udah keluar dari itu, ditolak. Jadi sekarang RD ini mau mengembara, datang lagi ke Densu untuk ingin melawan saya segala macam. Jadi dia udah galau, dan saya bilang dia katanya mau melaporkan KTP palsunya gandanya Novi. KTP apa yang mau dibel? Kalau gitu kalian bikinin aja saya KTP yang mirip-mirip saya, bikin sendiri baru laporin saya. Harus ada dampak kerugian daripada perbuatan itu gitu. Nah, kalau misalnya cerita tentang Novi itu narkoboy, ya mungkin ada orang cerita atau sumbernya yang mungkin bukan untuk konsumsi laporan polisi, tapi hanya sekedar gosip kayak kalian. Laporan dilayangkan terhadap terlapor yaitu Pratiwi Novianti yang menyangkut pengelolaan dana donasi sebesar 1,4 miliar yang dikumpulkan untuk korban penyiraman air keras. Saudara MAS melaporkan dugaan pencemaran nama baik serta ancaman melalui media elektronik yang dilakukan oleh PN. Laporan ini kami terima pada tanggal 19 Oktober 2024 dan akan segera kami tindak lanjuti, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. Pengacara Agus Salim menuduh YouTuber Pratiwi Novianti pengguna narkoba. Bukannya marah atau melapor ke polisi atau tuduhan itu, Novi justru melakukan cara berbeda. Aktivis sosial itu membuktikan dirinya bukan pemakai narkoba. Pratiwi Novianti mendatangi Balai Kesehatan dan melakukan tes urin Jumat 25 bulan 10 2024. Hari ini 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan, ucap Pratiwi Novianti dikutip dari tribunjakarta.com. Akan langsung saya serahkan, katanya. Tak cuma itu, Pratiwi Novianti juga mendatangi Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil berkas hasil tes kesehatannya saat menjadi pramugari maskapai Sriwijaya Air. Pratiwi Novianti mengaku menjadi pramugari selama 8 tahun dan tak pernah sekalipun memakai narkoba. Hari ini aku habis dari Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil story medical check up. Aku mulai dari tahun 2012 hingga 2020, ucap Pratiwi Novianti. Terakhir saya medical check up itu di bulan Maret dan saya resign di bulan November 2020. Ini lengkap ya selama saya bekerja 8 tahun di Sriwijaya Air, bahwa saya tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang, imbuhnya. Netizen yang melihat video tersebut lalu berharap Pratiwi Novianti melaporkan pengacara Agus Salim atas tuduhan pencemaran nama baik. Ayo kak, tuntut kak yang fitnah kamu atas fitnah dan pencemaran nama baik. Lapor balik teh pencemaran nama baik, tuntut balik pencemaran nama baik teh. Agus Salim korban penyiraman air keras kini menggandeng pengacara baru yakni Raden Dadan Mariana dari LDL Lau. Raden sesumbar menyebut Pratiwi Novianti pernah terlibat pengguna narkoba. Ini belum kita bongkar aja bang, apa perlu saya bongkar di sini? Dia Novi bermain narkoba, apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya.